Bismillah pangiring catur kedaling asmanu agung. Allah anu maha welas, anu Rahman Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Rahman wa Rahim qad karuba fathul mubin innahu wasamil alim. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Shalatu wassalamu alayka ya sayyidi Rasulullah wa bi'adi khalatil lati adrikni rabbi a'udzubika min hamasati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shawma ramadhana imanan wa ihtisaban wa maghfirallahu ma taqaddama min dambi. Wa qala Nabi man qawma ramadhana imanan wa ihtisaban wa maghfirallahu ma taqaddama min dambi. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratun kiram para alim ulama, guru-guru kita yang soleh dan soleha, semoga senantiasa dimuliakan Allah dunia akhiratnya. Belusus para jamaah dimanapun berada, para sahabat, para muhibbin dimanapun berada, wabil khusus yang ada di lingkungan Puri Bukit Depok RW 10 Desa Sasak Panjang Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor. Pertama dan paling utama marilah kita memanjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, Islam, taufik, hidayah. Sehingga alhamdulillah pada saat ini kita masih bisa dilimpahkan kenikmatan yang tiada hingga, salah satunya kesempatan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah senantiasa meridhoi segala amal ibadah kita, memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur nikmat dan orang-orang yang istiqomah. Salawat bering salam semoga tercurah limpahkan kepada Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman, insyaallah termasuk kita dalamnya. Jamaah, sahabat Abah dimanapun berada, tentunya dalam kesempatan yang singkat ini izinkan Abah Al-Fakir menyampaikan sesuatu yang insyaallah barangkali dalam bahasa kita bukan mengajarkan bebek berenang atau mengajarkan telur ke ayam. Ini
hanya berbagi, saling mengingatkan bagian dari kewajiban seorang muslim terhadap muslim lain yang lainnya, wa tawassabil haqq wa tawassabis sabr. Kuli haqqo, walau ayah sampaikan ya hak itu walaupun satu ayat. Terkait dengan peribadatan kita, rutinitas kita khususnya bulan Ramadan, tentunya banyak sekali kabar-kabar, informasi-informasi atau riwayat-riwayat dari beberapa guru kita tentang bagaimana keutamaan, keistimewaan di bulan Ramadan. Bulannya istimewa. Yang menciptakan bulan itu maha istimewa. Dan hamba-hambanya pun yang berada di dalam bulan yang istimewa ini diistimewakan oleh Allah SWT. Betapa tidak. Ada di bulan Ramadan ini begitu diobralnya pahala. Jangankan ibadah-ibadah wajib yang berikan pahala, tetapi ibadah sunnah pun dianggap sebagai pahala ibadah wajib. Bahkan tidurnya orang berpuasa pun dianggap sebagai ibadah kalau diniatkan tidurnya itu karena Allah Ta'ala, bukan karena tidur untuk menghindari bagaimana dia aktivitas, pokoknya dia menjelang buka terus tidur atau dari pagi sampai maghrib tidur, bukan seperti itu. Jadi tidurnya orang berpuasa adalah untuk hanya mengharap keriduan atau harapan yang hanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban wa maghfirallahu ma taqaddama min dambi. Jadi barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan hanya semata-mata pengharapannya karena Allah Ta'ala, insya Allah hamba-hamba yang berpuasa di bulan Ramadan itu akan diampunkannya segala dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, terkait hal-hal istimewa ini juga kita jangan lupa, jangan sampai gara-gara keistimewaan yang diberikan kepada kita selaku umat Islam, lantas kita lupa bahwa ada sesuatu yang bisa menghapuskan pahala-pahala puasa itu, bahkan bisa diancam, termasuk orang yang tidak mendapatkan keistimewaan bulan Ramadan, dan bahkan kita termasuk hamba Allah yang tidak atau tidak mendapatkan tempat istimewa di bulan Ramadan ini. Dari mulai hari-hari pertama sampai sekarang mungkin sudah berjalan kurang lebih 16 hari kita Ramadan. Bahkan malam ini termasuk malam 17 Ramadan. Termasuk dalam beberapa keterangan adalah bagaimana disebut turunnya Al-Quran di malam-malam ini. Atau mungkin sebagian menyatakan bagian dari malam-malam Lailatul Qadar. Nah, terkait hal itu, di dalam satu kitabnya yaitu Tanbihul Ghafilin yang ditulis atau dikarang atau disusun oleh Abu As-Samarqand, mudah-mudahan Allah memuliakan beliau. Juga ada satu keterangan dari Kanjeng Rasul Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW dari hadis-hadis yang begitu panjang, maka diambil sebagian hal penting untuk kita semua. Dalam hadis itu dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memandang umat Kanjeng Rasul Muhammad SAW di hari-hari akhir Ramadan ini, bahkan sampai nanti mudah-mudahan kita sampai ke Idul Fitri, itu memandang hamba-hamba yang melaksanakan puasa Ramadan itu dengan penuh ampunan dan kasih sayang. Jadi mulai hari pertama sampai kita misalnya 30 harinya puasa, itu Allah udah berikan keistimewaan kepada kita. Salah satunya ampunan dan kasih sayang. Jadi yang namanya kalau diampuni, udah sayangin, apa yang diminta dikasih. Bahkan dalam keterangan malaikat Jibril itu turun dengan berbagai malaikat yang lain. Dengan jumlahnya yang mungkin bukan 1000, 2000, tapi jutaan malaikat turun ke bumi. Sampai di akhir Ramadan menyapa orang-orang yang sedang duduk, sedang berdiri, atau mungkin berbaring. Tapi semuanya dalam keadaan berzikir kepada Allah Ta'ala. Menyerukan bagaimana seruan itu kepada hamba-hambanya oleh malaikat itu, bahwa terpenuhinya segala keinginan hamba-hamba Allah yang berpuasa di bulan Ramadan hingga akhir nanti Ramadan. Tapi sayangnya yang mendengar itu bukan manusia, dan yang mendengar itu bukan
kalangan jin, tapi yang mendengar makhluk-makhluk yang lain. Maka tidak sedikit orang-orang di akhir Ramadan sibuknya bukan ke meningkatnya ibadah, tapi justru sibuknya pengadaan makanan, pengadaan tempat, beres-beres tempat, dan bahkan mungkin yang dipikirkannya bagaimana untuk perjalanan mudik ke kampung halaman. Padahal di situlah nilai esensi dari sebuah perjuangan melalui ibadah yang namanya Ramadan. Di situ disampaikan bahwa Allah telah memandang hamba-hamba Allah itu yang berpuasa sampai akhir Ramadan dengan penuh kasih sayang dan dimaafkan segala dosa-dosanya kecuali 4 golongan. Masya Allah. Siapakah 4 golongan ini? Menurut hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, yang pertama orang yang tidak mendapatkan keistimewaan bulan Ramadan dan dia tidak diistimewakan walaupun dia puasa full puasanya, walaupun dia mungkin bayar zakat, sedekahnya cukup, tapi kalau yang bersangkutan masih melanggar atau termasuk orang yang 4 golongan ini di dalamnya, yang pertama adalah orang yang meminum minuman keras atau orang pemabuk. Jadi orang pemabuk ini termasuk yang tidak diistimewakan di bulan istimewa ini. Jadi minum minuman keras tuh contohnya beling, ya kan, batu. Bukan itu. Maksudnya segala sesuatu yang memabukkan atau hammer, ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ridallah fi ridha walidain, suktullah fi sukti walidain. Maka kesempatan kita yang masih ada orang tua, bergegaslah. Kita nanti mungkin bisa mudik ke kampung halaman, mudah-mudahan bisa sampai ke orang tua kita bersilaturahmi. Bagaimana kalau sudah tidak ada orang tua kita? Maka ziarah kita ke makam beliau, ya. Kemudian yang ketiga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Nah, tali persaudaraan ini bukan hanya hubungan satu rahim, tapi persaudaraan yang dimaksud kalau kita ya hidup bertetangga, akurlah dengan tetangga. Karena kita walaupun mohon maaf tidak satu rahim, tapi paling dekat interaksi dengan tetangga. Jadi jagalah hubungan tali persaudaraan dengan tetangga, dengan jamaah yang udah biasa kumpul. Dan yang keempat, orang yang musyahin. Siapakah orang musyahin itu? Yaitu orang yang tidak mau tegur sapa sesama muslim lebih dari 3 hari. Nah, inilah barangkali di samping keistimewaan bulan Ramadan yang diberikannya obrolnya pahala, tapi ada hal-hal yang diingatkan kepada kita, jangan sampai pahala-pahala itu hancur, luluh, hilang. Karena hal 4 yaitu 4 hal ini adalah satu, tadi orang yang meminum minuman keras, yang kedua yang durhaka kepada orang tuanya, yang ketiga orang yang memutuskan tali persaudaraan, yang keempat orang yang musahin. Maka dari itu jemaah sekalian, itulah barangkali yang disampaikan. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal buruk itu, sehingga kita tetap posisi di bulan Ramadan istimewa itu sampai ke akhir Ramadan nanti Idul Fitri, kita tetap mendapatkan posisi istimewa di dalam bulan istimewa dan istimewakan oleh yang maha istimewa yaitu Allah SWT. Demikian yang disampaikan, semoga bermanfaat. Yang benar itu hanya milik Allah, kesempurnaan milik Allah. Sifat kekeliruan sifat manusia, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam, dharma wawayangan bae raga taya pangawasa, lamun kasasar lampah nafsunu mata kaduhung badan anu katempuhan. Wallahu bi'ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.